Seperti yang aku udah jelaskan di pertemuan pertama bahwa di embedded sama di machine learning kelas itu based on outputnya adalah seperti mesin final project. Jadi aku bakal mengulik semua dari step by step, jadi tidak hanya konseptual. Nah, sekarang aku mau nanya dulu, kelompok 1 sampai 10 bawa box semua. Nah, silakan dikeluarkan dulu boxnya. Dikeluarin. Oh iya, kalau duduknya kalau bisa dideketin dengan kelompok aja, nanti biar bisa sharing saling satu sama lain. Terus kemarin yang belum checklist boxnya nanti di sesi 2 ya, sama aku nanti kita checklist ini. Oke, sudah semua? Sudah di box semua kan? Udah di box semua? Semua sudah? Oke, nah mungkin kita bakal fokus depan dulu. Yang pertama itu yang pengen aku tanyain adalah kalian di semester ini ada yang final project apa aja? Ini? Oh iya semua ya? Ini terus ML, SE, RM, apa lagi? UX. Oh iya, UX sama siapa? Kalian? Oh UX suruh Figma kalian? UX? Kayaknya Figma. Terus ada lagi apa lagi? Oh iya, game. Buset, final project semua tuh. Ada lagi? Oh bio suruh final project bikin apa? Kalau lain kan? Oke. Aku pengen tanya dulu, kalau aku yang terkait ini, kalau SD sama Pak CO ya? Bener? Pak CO diajarinnya lebih ke konseptual atau kayak lebih kayak kalian pakai PHP, Ruby, Go, kayak gitu atau lebih ke konseptual? Konseptual. Jadi oke. Jadi aku biar kalian lebih apa ya komplementer. Jadi aku bakal ngajarin kalian juga kalau kalian misalnya butuh teknis-teknis software engineer di kelas ini nggak apa-apa. Soalnya di IoT itu pasti bakal butuh software engineer juga gitu. Jadi kalau kalian nanti takutnya kalau kalian butuh kayak PHP, Firebase, Codebase dan lain-lain silahkan ditanyakan di sini nggak apa-apa. Terus aku pengen tanya juga kemarin di beberapa tugas kalian itu so far udah oke lah dari aku sudah menerima. Cuman apakah itu kan aku memang memintanya kalian di Tinkercad kan? Nah kalian di sini udah ada yang install Arduino IDE kan? Udah coba kalian run nggak? Debug. Nah nanti aku coba minta ya kita bikin soalnya di Arduino ini kalian kan pakainya Arduino ini nggak sih hitam kan? Kalian sudah coba pakai connectivity nggak modenya? Nah udah ada yang belum nggak? Ini ada di sini tuh coba kalian lihat boardnya di Arduino. Aku tuh baru tahu ternyata aku jujur baru pertama kali pengen pakai ini sih. Jadi Arduino ini series yang baru R3-nya aku belum pernah. Malah mungkin aku malah bertanya sama kalian siapa yang udah expert di sini sih. Ini R3, silakan kalian cek Arduino IDE-nya. Cek dulu, boleh dibuka. Udah? Di situ ada tulisannya WiFi, betul? Kemarin kalau nggak salah Jeremy Arden ya tanya aku mana Jeremy. Udah bisa nggak kamu run? Belum bisa. Ini loh. Sampingnya WiFi itu tuh ternyata tuh ada settingnya, ada modenya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelihatan? Nggak kelihatan lagi. Bentar, aku cari gambarnya. Ini fitnya. Di sini kelihatan nggak teman-teman? Ini nih, yang ada 1 sampai 8. Ini bawah atasnya tulisan WiFi. Ada nggak? Kelihatan nggak? Ada nggak? Di
Nah, ini tuh ternyata setting. Nah, makanya kemarin kalau kalian mencoba di-run dari sini mesti nggak bisa. Makanya aku bawa 2 Arduino. Nah, nanti mungkin kalau kalian belum pakai Wi-Fi-nya, jadi masih pakai sensor, nanti bakal aku tambahin pakai Arduino Uno yang biru. Ada yang dapat biru nggak? Nggak ada biru kan? Setahu. Nah, kalau ini udah yang pakai Ethernet. Nah, kemarin sebenarnya nggak bisa run. Ternyata setelah aku cek run, ternyata dia ada modenya. Ada mode Wi-Fi sama mode offline. Nah, ini ada cheat-sheet-nya. Kalau kalian mau Wi-Fi, ini yang dinyalain adalah 345. Jadi nggak beda-beda. That's why aku selalu bilang, guys, di kelasku aku bakal ngajarin from zero sampai detail kayak gini. Aku juga baru tahu kayak gini. Tuh, oh ternyata dia pakai ini. Makanya aku bilang, nanti di sesi 2 kita mulai coba entah pakai Arduino yang biru dulu atau kita mulai pakai Arduino yang hitam. Kita mau pakai Arduino yang biru dulu nggak apa-apa. Atau nanti kalau misalnya kita ini udah nanti kita pada nggak bisa pakai ini, nanti aku siapkan materi tambahan buat kita ngoprek ini. Gitu ya. Nah, sekarang tapi teman-teman boleh lihat dulu ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngoprek duluan, itu ada di Arduino Uno ini sheet-nya. Jadi ada macam-macamnya tuh. Di situ ada berapa tombol? 8, betul nggak? Coba kalian cek. Kelihatan nggak? Matanya minus. Kecil banget. Bener kan 8 kan? Nah, ini maksudnya 1 on itu maksudnya 1 nanti di on kan, 2 di on kan, off. Gitu. Ini mainan baru sih, aku juga mainan baru nih. Aku punya berdua. Nanti aku bawain yang biru juga. Jadi yang biru nanti buat kalian mainan kayak Tinkercad, tapi yang hitam itu buat mainan seperti kita kayak menggunakan WiFi. Gitu ya. Oke, clear? Nah, ternyata kemarin aku tanya kalian yang udah ngeran pakai Arduino Uno, ngerannya pakai apa? Kalau pakai hitam tapi hanya masih nggak bisa? Belum kan? ESP32. Enggak, maksudnya Arduino-nya pakai apa? Ya itu nggak bisa, emang bisa di-run? Ininya bisa di-run? Kok bisa? Harusnya, coba, ini pakai biru aja sih. Coba. Harusnya sih nggak bisa deh. Nanti coba di-run ya, aku lihat ya. Coba di-run. Oke. Hari ini kita bakal bahasnya sebenarnya ada 2. Kita bakal bahas Blink. Di sini ada yang pakai Blink nggak? B-L-Y-N-K. Udah pernah? Ada yang pakai ThinkSpeak. ThinkSpeak, kan? Nah, sebenarnya 2 itu di zaman sekarang sudah mulai tertinggal. Oke? ThinkSpeak sama Blink itu sudah mulai tertinggal. That's why aku bakal, karena aku dosen sendirian, ngajarin les sendiri, nggak 2 kelas, aku bakal ngajarin kalian pakai latest teknologi. Kayak misalnya pakai Supabase atau Firebase yang udah environment-nya lebih baru. Jadi nanti, hari ini kita bahas sensor. Sesi ini nanti yang kedua kita bakal coba install IDE kalian. Aku mesti nanti bakal lomba. Jujur aku install ini aja tadi, aku sehari semalam aku masih banyak isu. Nah, makanya aku nanti minta tolong di sesi kedua kita bakal coba-coba bareng install semua. Oke. Terus aku bakal balik dulu ke sensor. Kalian udah tahu sensor kan? Masa nggak tahu? Nggak pernah aku jelasin secara teori ya? Nah, sekarang ada namanya temperatur dan humidity sensor. Silakan diambil di box kalian. Ini namanya temperatur dan humidity sensor. Coba cek dulu. Kalau enggak kemarin setauku hampir semua kelompok sudah ada. Udah, coba. Yang ada kotaknya terus bolong-bolong gini. Nah itu, yang ada kayak gabusnya. Ada nggak? Ada nggak? Udah semua? Itu namanya oke, ada. Yang ada bolong-bolongnya. Coba dibalik. Ada biru-birunya. Bukan, oh iya, betul. Apa?
Oh, betul. Yang ada biru-birunya. Nah, teman-teman, fun fact. Jadi, FYI ya, di dunia sekarang itu hampir di semua research, terus competition, dan juga project base itu IoT itu sungguh sangat seksi, dalam artian sungguh sangat menjadi daya tarik banyak orang. Nah, kenapa sih aku jelasin kalian itu kayak, aku pengen nggak jelasin kalian tuh nggak pakai ThinkSpeak ataupun Blink. Aku pengen kalian bisa menjelaskan menggunakan secara konseptual. Itulah kemarin aku memberikan tugas kalian itu adalah kalian bisa mengeksploitasi diri kalian, explore kayak kira-kira di sini tuh wired atau wireless. Di sini pakai fog cake apa namanya cloud, terus pakai sensor apa aja dan lain-lain. So far aku bisa menerima. Cuman ada beberapa part yang kalian tuh harus tahu bahwa sensor tuh juga punya kelemahan. Contohnya adalah kayak gini. Nah, sensor ini temperatur dan humidity. Tuh kan? Menurut kalian, kalau kalian bikin sensor ini, kalian dipasang di mana? Apakah di outdoor? Apakah di indoor? Indoor. Di indoor. Misalnya, berarti kalian di dalam box atau di luar box? Dalam Di luar box box? enggak sih? Apa? Di luar box apa di dalam box menurut kalian? Dalam box enggak sih? Di luar box? Mana yang di luar box? Mana yang di dalam box? Siapa yang di luar box angkat tangan? Oke, yang di luar box. Aku tanya kalian, kalau kena hujan konslet nggak? Terus angkat tangan, siapa yang di dalam box? Angkat tangan siapa yang di dalam box? Sekarang aku tanya juga, kalau di dalam box, menurut kalian suhu dan temperaturnya jadi real nggak? Real. Nah, that's why aku selalu bilang, ini tuh sebenarnya 10 slide, cuman aku harus ngasih tahu kalian di lapangan so far aku pakai ini tuh ada kendalanya apa. Jadi biasanya kalau memang kalian topik researchnya di IoT dan kebetulan kalian bertemu expert di IoT, kalian tuh biasanya ini nanti di benchmarking dengan suhu yang sesungguhnya. Misalnya nih, suhunya Semarang tuh biasanya berapa ya? 30, bener nggak sih? 30 nggak sih? 30 ke atas lah. Ya 38 lah, 38, 31, 33. Ternyata suhu kalian tuh 27. Nah, itu kan perbedaan sensornya cukup jauh. Nah, itu kalian harus memberikan kalibrasi dalam code. Nah, kalibrasi misalnya marginnya itu berapa ditambahkan dari code-nya kalian. Jadi kalian boleh ditaruh di luar box, di dalam box is okay, tapi kalian harus ada namanya kalibrasi. Gitu. Contohnya adalah kemarin aku memberikan sensor bahwa ini tak taruh di dalam box. Nah, ternyata box itu panas banget. Suhuku sampai 42, buset, di Jogja 42 derajat coy. Ternyata itu salah. Nah, makanya itu hal yang penting. Nah, sensor itu namanya DHT11. Semua sudah pegang kan? Sudah tahu kan? Oke, kita next. Nah, yang kedua, ini namanya sound sensor. Sama Sound sensor. itu aku kayak mikir dulu. Nah, sekarang Ya, pertanyaan awal lagi. Aku brainstorming sama kalian yang aku nanti mid exam konseptual ya. Apa bedanya analog sama digital sinyal? Mana masih? Ya. 20%. Kalau yang 1 sama 0 itu analog apa digital? 20%, 25%. Oke, berarti analog itu outputnya dia kan bisa kayak fuzzy 0 sampai 1 dan balik lagi. Nah, di sini sound sensor ini sebenarnya mainan yang menarik buat kalian kalau misalnya ada suara itu terus memberikan suatu gerakan. Itu udah cukup banget. Matematika. Itu cukup banget. Nah, ini hanya membuat sebuah kebisingan. Nah, sebuah kebisingan di sini itu perlu kalian kalibrasinya di bagian apa? Sensitivitas sound. Contohnya, kalian ingin membuat kalau ada suara kamar kalian nyala. Nah, ternyata di dekat sensor ada suara nyamuk. Lampu kalian nyala. Iki sama iki. Nah, makanya aku bilang di slide di sini aku selalu memberikan kayak apa yang tambahan-tambahan itu ada di kelas biar kalian tahu bahwa sebenarnya materi-materi kayak gini itu masih mentah dan yang baru tuh bakal aku jelasin kayak plus minusnya itu seperti apa.
Terus next. Kompisnya benar. Ini apa sih? Oh, oke. Cuma Nah, ini menurutku sensor paling lucu sih. Jadi teman-teman boleh lihat ke depan. Ini aku pernah ceritain. Apa sih? aku bingung AI itu tuh sama Aku nggak masuk dulu. iya exam sama Nah, water sensor di sini adalah mendeteksi seperti rainfall, tank dan lain-lain kayak gitu. Terus apa namanya? Nah, menurut kalian sekarang nih, menurut kalian kalau ini mendeteksi rainfall bisa apa enggak? Rainfallnya itu bakal berbentuk seperti apa? Jadi kemarin terus water levels dan lain-lain. Itu kira-kira kalian mendeteksi kayak gimana? Satu sampai cari ya? Oh iya, oke, terima kasih. sampai 300 sebenarnya cuma nggak pernah dikasih balik jawabannya. Bu, ini kita padahal aku udah Surabaya loh kayak kasih jala setengah dari setiap jawabannya dia aku bisa benerin kayak belajar lagi dari rumah gak dimiliki cuma itu dari semester 1 sama 2 aku udah banyak loh untuk kita terjadi komputer sains itu memangnya nggak salah, memang salah kita pakai array yang statis nggak salah, tapi nggak efisien. saat ini itu dari balik minimal balik itu layak with exam Nah sekarang aku mau tanya juga. Ini coba kalian cek di box kalian, ada nggak? Ada kan? Nah kemarin mengasumsikan bahwa beberapa tugas dari kalian ini bisa mendeteksi rainfall. Nah kalau mendeteksi rainfall ini cuma bisa 1 atau 0 alias ada air apa enggak. Menurut kalian ini bisa nggak buat mendeteksi curah hujan tuh curahnya berapa? Ya bisa kan? Nah kalau kalian mau mendeteksi curah hujan pakainya apa? Nah sekarang aku tambahin, itu ada namanya tipping bucket. kalau sanggup air doang sama nasi ya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat, ini namanya sensor hujan alias tipping bucket sensor. Ada yang pernah dengar ini nggak? Ini menarik. Ini mainan kalian bagi yang anak komputer science banget. Jadi teman-teman, tipping bucket itu atasnya kayak gini. Ini yang kalian udah dulu lihat kayak gitu. Ini metodologi kita apa? Kita metodologinya campuran aja Nah, nggak sih? ini namanya tipping bucket. Jadi teman-teman bisa lihat ke depan, biar memahami bahwa sensor yang kalian bawa itu sebenarnya sensor yang benar-benar sangat basic. Jadi kalian harus namanya customize. Kalian bisa lihat, ini tipping bucket. Ini sensornya nggak kelihatan.
Jadi curah hujan itu masuk ke dalam ini, airnya. Jadi kayak kalian sebuah ember, terus ada lubangnya. Oke, kebayang? Iya, Kebayang kan? Nah, airnya masuk ke sini sebagai sebuah aliran air. Jadi hujan itu ditampung di sini dan masuk ke sini. Oke? Nah, di dalamnya itu ada kayak gini. Oke. Nah, air itu masuk terus menjadi sebuah timbangan. Nah, jadi misalnya dalam satu timbangan itu biasanya misalnya aku punya 1 mililiter. Setiap 1 mililiter dia bakal timbang ke sini, terus tumpah ke bawah. Nah, terus habis itu kan ini pindah nih, ada air lagi 1 mililiter pindah ke bawah. Terus akhirnya dia menjadi sebuah ketukan, tik tuk tik tuk. Satu kali ketukan itu berarti 1 mililiter. Risetnya, metodenya. Aku dulu juga baru tahu kayak gini ya. Sebenarnya kalau kalian pengen menjadi profesor atau ilmuwan atau bikin sesuatu, kalian bisa menciptakan sensor juga. Campuran aja ya. Jadi misalnya aku punya 5 ketukan, berarti curah hujanku adalah 5 ml. Terus aku punya 6 ketukan, dia 6 ml. Sedangkan yang kalian bawa itu sebenarnya sensor air, alias mendeteksi ada air apa enggak. Nah, sekarang terus kalian pernah tahu nggak? Misalnya aku punya ini juga. Jelek banget ya. Apa ya? Teman-teman, sorry gambarnya ada jelek. Asumsikan ini sungai. Asumsikan ini sungai. Gimana caranya kalian berpikir bahwa kalian bisa menghitung debit air? Kira-kira sensor apa aja yang kalian butuhkan? Debit air. Jadi ibaratnya tinggi air dan lain-lain itu lagi berapa sih? Ultrasonik. Pakai tongkat terus. Nah ini tongkatnya sampai 10 meter. Ini kan tinggi banget, ini sungainya panjang banget. Betul, namanya pakai ultrasonik. Jadi ultrasonik nanti bakal mendeteksi berapa kedalamannya, terus nanti bakal dihitung berapa jumlah debitnya. Nah, untuk menghitung kayak gini itu sebenarnya sudah jadi satu topik. Jadi kalian berbeda, misalnya dulu waktu aku S3, aku dengan, ya kalian ini pengalaman buat nanti kalau sidang skripsi jawabnya jangan asbun ya. Kalau jawaban kalian asbun tuh pasti bakal tambah dikejar. Aku jawab gini, gimana Pak Prabowo untuk menghitung debit airnya untuk memprediksi banjir? Oh, saya bakal mengukur luas sungai. Diketawain dong sama penguji saya, gimana bisa kalian mengukur debit air? Misalnya aku menghitung debit air apa ya? Sungai Bengawan Solo. Ya kan aku nggak bisa. Nah, makanya kayak gini tuh menjadi satu fokus topik sendiri untuk dia membahas gimana sih cara menghitung ini tadi, yang menggunakan rumus misalnya apa namanya panjang kali lebar kali tinggi. Kalian harus punya panjangnya sungainya berapa, lebarnya sungainya berapa, dan tingginya berapa. Katakanlah kedalamannya 10, terus ini lebar sungainya 10, terus kesananya kepanjangannya misalnya kalian mau menghitungnya cuma 4, kan 10, 4 kan 10. Jadi sebenarnya mainannya computer science itu lebih ke matematik, bagaimana konseptual kalian merakit dan merancang. Sama kayak menghitung luas volume. Kalian menghitung rumus ini masih ingat kan? Apa sih? Balok. Menghitung rumus balok masih ingat kan rumusnya? Panjang, lebar, kali tinggi kan? Nah, sama juga kayak ini. Panjangnya sungai, lebarnya sungai, tingginya sungai. Jadi dia bakal tahu isi dalamnya seperti apa. Ini kemarin menjadi salah satu topik skripsi sendiri untuk menghitung model tadi. Oke, aku sensor next, ada sensor apa lagi? Oh, udah selesai kan? Nah, sensor-sensor yang kalian bawa itu bisa kalian coba kita eksplorasikan. Terus tadi aku lihat Wogwi yang kemarin itu masih belum bisa, loadnya masih banyak banget. Nah, sekarang aku pengen kalian coba breadboardnya dikeluarin, Arduino Uno-nya dikeluarin juga, sama install Arduino IDE. Mari kita coba dulu. Arduino IDE-nya dibuka. Sambil aku mereview apa yang kalian sudah
coba kumpulkan di Binus Maya. Apa? Box. Nanti sesi 2. Yang kurang-kurang sekarang. Silakan disiapkan sambil aku bertanya terkait beberapa tugas-tugas yang kalian tanyakan. Kelompok 1 dulu. Kan game sama idenya kan beda. Namanya apa tadi websitenya? AL apa? Bapaknya mintanya Oh, audio D DI Alwi. Oke, sambil kita bahas, teman-teman. Teman-teman, sambil kita bahas, aku bakalan nge-show dan sharing session buat membahas yang kemarin aku janjikan buat kita bakal bahas di kelas untuk jawaban-jawabannya. Yang pertama mungkin dari ini kelompoknya Sony. Ini download ke aku. Ya. Yang 2.3.8 ini kan. Teman-teman boleh lihat sini dulu. Teman-teman boleh lihat, kita sharing dan kita saling self evaluation projectnya masing-masing. Yang pertama ini dari kelompoknya ini kan berduduk aja kawan. Proposal sistem mendeteksi kesehatan mesin dengan sensor getaran dan suhu menggunakan metode klasifikasi. Wow. Ini ada sensor giroskop, sensor suhu, aktuatornya LED sama buzzer. Interface-nya melalui web dashboard dengan backend. Nah ini aku boleh minta tolong nggak dari Regen atau kelompoknya? Ini mesin apa? Ini kan mesin itu. proposal sistem kesehatan mesin dengan sensor getaran suhu. Apa? Rencananya mesin cuci. Mesin cuci. Nanti kalau getaran mesin cuci itu bukannya ya gitu-gitu aja. Emang kalau rusak getarannya gimana? Kalau pemikirannya aneh dan otomatis kalau rusak getarannya ada perbedaannya dari biasanya. Jadi misal biasanya seperti ini, lalu ada getaran yang berbeda. Ya itu juga lanjutan. Yang spesimen gitu. Berarti getarannya beda gitu ya? Iya. Makanya pakai giroskop, betul kan? Terus sama suhunya ya? Deteksi logiknya kalau dia pas rusak itu gimana? Kan awalnya dalam kita ada proses kalibrasi itu kayak berapa kali cycle pemakaian lah. Itu tidak ada yang dianggap anomali, itu dianggap biasa. Oh, berarti ada anomaly detection-nya? Ya, jadi pertama tuh kita klasifikasi, oh ini tuh biasa, oh ini biasa. Nanti misalnya ada berapa cluster gitu lah. Dan terus habis kalibrasinya selesai, kalau ada yang beda lagi, itu baru masuk anomali. Oke. Selama kalibrasi itu biasanya dianggap anomali. Oke, terus nanti waktu rusaknya ngeceknya gimana? Kamu bawa mesin cuci rusak apa kamu di pakai apa namanya istilahnya kayak dummy getaran gitu, apa gimana? Kalau ngecek, oh itu lagi mesin cuci rusak gitu. Maksudnya kalau dicoba di Oh iya, maksudku waktu kan mesin cucinya kan bisa terus tuh. Dan waktu mesin cuci rusak tuh kamu pakai dummy text, dummy value atau kayak bawa mesin cuci rusak beneran atau kita dummy value pakai dummy value? Iya. Oke. Paling saranku ini nanti coba kamu cek dulu giroskopnya. Ini datasheetnya apa? Kamu coba dulu. Sama Girat minta tolong ya giroskopnya nanti dicoba ini. Soalnya giroskop tuh setahu kan memang dia bisa deteksi ini ya. XYZ kan? Nanti kan kalau kalian convertnya XYZ ke menjadi sebuah getaran gimana? Bisa? Nah itu ya, aku belum coba sih. Nanti ya, minta tolong disiapkan nanti tunjukin ke aku ya, aku penasaran juga. Oke, dari kelompoknya Regen udah. Wait, aku lanjut lagi ke kelompok 2 tuh sama siapa? Ini kelompoknya siapa? Kelompok 2, Smart Indoor Air Quality sama Thermal Monitoring. Katakan. Ini sensornya pakai apa aja?
Saudara apa namanya? Itu ada apa sih? Oh, suhu, kelembapan, kualitas udara. Suhu kualitas udaranya pakai apa? Pakai yang dari membawa Itu asap. Kan kalau mendeteksi udara kan pasti kan kalian butuh, oh ini kandungannya apa. Kalau itu kayak kalau kalian kebakaran itu betul. Tapi kalau ini kan kualitas udara, nah kualitas udara yang kalian definisikan tuh kayak gimana? kayak mesin-mesin yang purifier. Berarti sensornya salah ya, bukan pakai itu ya. Soalnya kalau itu harusnya asap sih. Jadi itu kayak define, oh ini atau ada udara. Maksudnya udara tuh bukan, kan udara kan banyak kan. Ada CO2, ada CO, ada O. Itu kan kalian harus define mana yang kandungan baik atau buruk. Nah kalau di sini, itu kan kalian pakainya kan suhu kualitas udara. Suhu kualitas udara sama suhu udara beda sih. Kalau suhu udara itu mendeteksi kayak, oh ada asap, fire, gitu, udah. Tapi kalau ini kualitas udara, setauku itu kalian harus ada sensornya sendiri. Nah nanti paling PR-nya buat kalian buat ngecek ini dulu ya. Soalnya takutnya nanti kalau kalian sudah deal ini terus kalian baru sadar bahwa sebenarnya sensor udara itu tidak bisa mendeteksi kalau oh ini ada kandungan NO2-nya, kandungan ininya, itu nggak bisa. Nah itu kalian coba cek dulu. Kalau secara ini masih oke, masih kelihatan. Cuman sebelum kalian melangkah lebih jauh, aku harus kasih feedback kalian berbeda. Terus ini pakainya apa? Firebase juga ya? Firebase. Oke. Nah terus ini fungsinya LED itu buat apa ya? Jadi tahu itu area aman apa enggak? Oh gitu, terus ini? Tetap kasih tahu dong, kasih data. Oh kalian pakai IoT? Pakai dashboard atau pakai web? Pakai apps atau pakai apa? Bisa. Kalau udah apps gak usah pakai ini. Pakai dashboardnya biar kalian nggak. Terus gak usah pakai ini juga, jadi cuma sensor aja. Biar kalian kerjanya nggak terlalu banyak. Kalau ini nanti kan kalian terlalu banyak. Nggak harus di sensor itu dipakai semua sih. Oh, oke. Oke, jadi ini di tekot aja. Oke. Kalau punya Regen tadi pakai apa nih? Pakai apps atau pakai LED? Terus buat apa dasarnya tuh belum tahu, sama yang belum tahu juga tuh nilai apa ya, software apa? Paling kalau mau pakai apps nggak terlalu cocok sih. Tapi kalau mau pakai buzzer boleh. Kalau itu coba dari satu tos dulu. Ah boleh. Oke, aku fast dulu ya, lebih cepat dulu sebelum kita masuk ke itu tadi. Yang di kelompok 3 bikin apa nih? Oh kelompok 3 belum ada ya? Singkatnya. Kelompok 3 itu kelompoknya kelompok 3 apa ya? 1, 2 Oh ada. Gavin? Apa Gavin? Oh iya. Aku GSAT kemudiannya nggak lewat KDE. Ya volume aja. Ini kelompoknya Gavin ya? Wah ini kalau kalian setel time IoT weather station, nah ini kan Jadi kita mau ini kalian pakai sensornya apa aja tadi? Suhu, kelembapan, tekanan ya? Pakai RAS. Kalian jadi pakai RASPI? Mau servernya bikin sendiri, yakin? kelompok Capek nggak kalian? Ini RASPI, kalau di RASPI kalau benar-benar gede. Ini RASPI. Itu udah seksi, udah bandel, udah ada monitor, udah ada ini. Tapi kalau yang versi kalian nggak ada monitornya ya, harus rakit sendiri. Nah, teman-teman boleh lihat dulu, biar kalian refleksi dulu juga. Untuk Raspi ini kalian yakin bikin server sendiri? Nggak sayang nih. Kelompoknya Gavin, Sayan Jovan, Gregory Sandro sama G. Kalian yakin mau tetap pakai Raspi atau udah pakai Supabase atau Database? Capek nggak kalian setup? Kalau saran gue ini diganti aja sih, yang udah jadi. Kalau kalian setup Raspi nanti
capek, kalian nanti setupnya lumayan cukup rumit, belum kalau ini. Kan kita kan fokusnya di IoT-nya kan, bukan di database. Suhu dan lain-lain. Ini ada AI-nya juga nggak? AI-nya apa kira-kira? Di atas ada sedikit. Oh iya. Oh berarti sebelahnya. Nanti kayak saya di sini ya. Aku yang lihat dulu. Ini yang buat yang appnya yang choose install. BTW, ini kayak nggak perlu pakai reverse deh. Kalau ini apa Kan yang udah ada built-in wifi-nya gitu. Oh jadi Wifi ini nggak perlu pakai reverse ya. Terus ini kalau apa namanya nggak pakai Raspi ini kamu udah nge-take out satu nilai ini nggak perlu. Kalau nggak, ini kan kamu bikin Raspi sendiri, bikin server sendiri. Ini kalian paling jago banget yang kamu bikin DB ini siapa? Gigi banget. Ya aku sih nggak masalah ya kalau kalian mau mencoba bikin sendiri pakai servernya sih nggak masalah. BTW, FYI ya, aku pernah punya project ini. Nah, kalau kalian suka di bidang IoT dan suka mainan Raspi kayak tadi, udah ada dikasih mudah malah cari yang susah, ya it's okay. Ini ada namanya Wisanggeni. Dulu di labku juga. Wisanggeni itu ini tuh yang kabel-kabel itu Raspi 1, 2, 3, 4, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 30 Raspi. Nah, setiap Raspi itu kita kasih memori yang paling besar. Terus dia jadi data center server. Jadi kayak kalian tadi, itu tadi kan satu server tuh Raspinya, tapi ini versi kali 30 biar jadi data center. Itu udah jadi proyek penelitian kalian dan kalian bisa jual. Kalau kalian mau bikin ini, data centernya dari mana? Bikin sendiri Pak. Beli Raspi 30, tempel sini jadi data center. Iya, jelas mahal, betul. Jelas mahal. Makanya, cuman di sini kita menjadi sebuah apa namanya? Kita mainan di Raspi itu tadi. Tapi di sini nyebutnya inexpensive ya. Inexpensive Green Mini Supercomputer based on single board computer cluster. Nah, kalau kalian mau mencoba di mainan-mainan kayak ini, juga diperbolehkan. Terus next, aku di kelompok berapa ya? Yang aku perlu cek dulu. Nah ini Smart Air Quality Monitoring dan Prediction System. Ini sama ya, mirip kayak tadi ya. Jaden, ini sensornya udah pakai sensor udara yang beda. MQ. Nah betul, pakai MQ. Dia bisa kualitas udaranya, parameternya pakai apa? Apa maksudnya NO2 atau apa? Ada banyak Pak. Apa itu? Makanya kita ada MQ135. Itu apa? NO2 ya? CO2 Oh. itu Pak, pakai nanti kalau ada perhitungan sih kita pakai itu kan masih dalam default kan. Nanti kita masukin ke dalam sebuah persamaan kata yang bisa dan bikin waktu itu. Jadi kita tinggal masuk. Oh ini yang akinya air quality indexnya dia. Oke. Iya. Soalnya itu masih bentuk. Terus ini kalian mau pakai web atau apps atau pakai ini? Pakai tetap web. Kalau pakai web nggak usah pakai itu. Nggak usah ya. Nggak usah. Biar kalian kerjanya nggak banyak-banyak. Ini di tekot aja. Kalian ini sensor-sensornya kan pasti kan? Iya. Jadi kalian ini cukup dipasang buat sensornya aja, buat acquiring data. Datanya nanti di webnya aja. Webnya bebas mau pakai Streamlit, Hugging Face atau mau pakai. Dan
Ini clear ya? Berarti mau dikasih AI, oh AI-nya prediction itu tadi. Prediksi apakah dia oke? Klasifikasi, oke. Itu pakai apa ya Pak? Apa? Time series ya? Enggak, kalau klasifikasi ya klasifikasi. Klasifikasi, ya nanti kita bedah dulu. Klasifikasi ada algoritma sendiri. Oh, kamu ini enggak? Kalian di ML juga kan? Oh ya, nanti bahas klasifikasi. Terus next di kelompok 5. Kelompoknya Jason Orlando. Oh, irigasi. Nah, ini gimana nih? Punyanya Lau, Jose, Elizabeth, Jason Orlando, sama Sakif. Ini irigasinya aktuatornya pakai apa? Apa pakai? Masih pakai servo dulu? Oh yang kamu tanya semalam ini. Jadi itu pakai servo dulu, terus habis itu baru di convert ya. Oke. Ya. Opa. Pakai servo. Apa? 4. 8 Boy, kalau nggak salah. Kalau nggak 8, 4 ya? Aku udah lupa. Ini pakai Firebase, Streamlit, Buzzer. Ini dulu Oke, Buzzer boleh. Kalau saranku kalau udah pakai web nggak usah pakai Buzzer nggak apa sih? Kalau udah pakai web nggak usah pakai Buzzer nggak apa? Kan nggak pakai web aja. Alert notification itu nggak usah pakai Buzzer. Biar kerja kalian nggak beda. belum. Oke, next selanjutnya ini. Ini ya. Wow. Ini kabelnya nggak bisa ada dirapiin dikit. Saya mau bertanya, ini kenapa kalian nggak taruh sini sekalian sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa nggak ditaruh sini? Maksudnya apa fungsinya breadboard? Kenapa nggak ditaruh di sini sekalian? Gitu, biar lebih rapi. Terus ini kan ide juga. Kenapa nggak dijadiin di sini sih? Oke, it's okay. Jadi aku minta tolong, sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalian kayak gini pun juga udah nyala. Cuman kan maksudku aku pakai breadboard tuh biar kalian tuh titik-titiknya tuh udah kelihatan sekalian gitu loh. Oh, ini nanti LED-nya di kolom berapa, titik berapa, kolom berapa, titik berapa, biar selesai. Nah kalau kayak gini ini mau ditaruh di mana? Di awan. Atau ini kan nggak kelihatan kan? Jadi sebenarnya mau ditaruh di sini bisa. Ini aku penasaran, kalian pernah ini bisa? Nggak bisa, belum. Berarti cuman gambaran kerangka ya. Oh, pantas kok kabelnya kok warna-warni. Nah ini contohnya adalah ini resistor. Setauku resistor tuh nggak boleh kayak gini, dia harus tidur. Dan coba makanya nggak bisa tidur. Terus next. Berapa lama itu? Ini logonya Maxi ya? Pakai pintu ya? Smart door ini punya siapa? Maxi, bener? Jadi jadinya pakai apa? Pakai wajah. Iya. Jadi nggak pakai sensor sama sekali, cuma servo doang. Iya, makanya mama katanya kan Pak. Pakai kamera. Kamera atau mau pakai kamera laptop gitu Pak. Nanti minta tolong ini ya di yang register wajah. Oh iya ada. Ada register wajah. Aku udah bisa itu Pak. Firebase tempatnya web dashboard. Iya ini lagi sih. Gampang nggak bocoran? Oke, good. Ini apa sih? JWP, web kamera, database, wireless. Oke,
Arduino, CBT. Awalnya pengen dari web ke kamera kan Pak. Oh. Tapi kalau bikin main orang itu kalau web ke kamera dia kan cloud. Oh, bener. Lama banget proses gambarnya. Ini kameranya. Oh, ini masih desain awal ya? Bukan kamera ya? Makanya gantinya aku nanti pakai nanti harusnya web tak kasih lagi laptop ya sebelah kanan atau device. Oh. Ini langsung pakai nanti edge computing di Di edge computing di sini nih. di laptopnya nanti baru di laptopnya Nempel ke sini. Ya kan sih? Nempel ke sini kan? harusnya gitu. Itu desain awal itu. Kok lama kau? Berarti itu sebenarnya laptopnya codinganku di sini tuh bisa dipindah ke Raspberry gitu sih. Ya makanya mau cuma kan kameranya atau nanti aku pakai Oh ya, bukannya awal kan Kalau enggak, foto kamera aku dikirim ke Raspberry. Ya nanti lah kita Arduino Oke, apa? ini sudah. Oke, visible sih semua. Terus selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 6. Aplikasi coding baru. Kelompok 7. Iki alo, kok ini alo, iki alo. Alo. Btw kelompok 7 udah submit kan? Punyanya Arden kok nggak bisa ya? Den? Ini aku coba lihat. Pusingnya ngoding-ngoding mulu. Sebentar. Punyanya Arden ya, jadi bikin apa Den? Bisa ada dulu ya? Punyanya Arden jadinya bikin apa? Berbasis cuaca, memprediksi terjadi hujan atau tidak. Nah ini berarti pakai sensor curah hujannya pakai apa juga? Dan pakai sensor curah hujannya pakai apa? Yang tadi itu bukan curah hujan, air itu air sensor air. Pakai apa? Kenapa? Belum ada loh. Soalnya itu cuma sensor air sih. Kayak water level sensor gitu. Oh terus kamu ngeprediksi curah hujannya gimana? Kan diapakan di topik? Oh. Oke, nanti silakan dipropos ke aku di minggu depan ya. Soalnya kalau ini nanti harus pakai sensor curah hujan. Nah kalian harus tahu. Terus yang kedua, ini mobile app-nya mau pakai Android Studio yakin nih? Saranku pakai yang mudah aja. Kayak pakai Visual Studio atau pakai Lovable atau pakai Cloud. Kalau Visual Studio, ya aku sih nggak masalah kalau kalian. Cuman nanti waktunya nyampe apa enggak? Oke, aman? Aman apa ini? Aku belum. Terus selanjutnya kelompok 8. Video Arya Putra, bikin apa nih? Apa nih? Ini buzzer apa nih? Buzzer presiden atau buzzer apa ya? Pribadi kalau biasa itu ada di Membuat alat pacu jantung sederhana dengan bola. Gini, membuat alat pacu jantung sederhana dengan Arduino dan dengan monitor dengan memberikan sengatan arus listrik kepada user. Mati dong orangnya nanti. Bentar, itu apa menarik nih? Menarik nih. Membuat alat pacu jantung sederhana dengan Arduino. Listriknya segede apa, coy? nggak pakai baterai Pak. Baterai kan? Nah kalau baterai nyangkut ke sini kayak gimana sih paling? Kan kita kan pakai rencana pakai 2 atau Pak scroll bawah ke kiri kan Pak. Coba, ini kan aku bawa Kan ini kan atas sedikit naik. bisa Bagian yang bagian yang itu loh.
Wait, sebentar. Deteksi detak jantungnya pakai apa? Ada sensor pakai apa? Ada sensornya itu. Gimana? Kita belum berikan. Mau pakai hydra sensor? Iya. Hydra sensornya model kayak apa? Kemarin kita barusan search di Shopee itu ada itu. Nah ya ada banyak. Emang ada bentuknya wearable device, ada yang bentuknya masih benar-benar merakit sendiri. Kalian udah tahu belum? Ada kemarin kita dari zoom situ ya. Kayak gimana? Coba gini. Hasilnya kok gimana ya, Pak? Itu integrated banget ya. Itu ada data sheet-nya. Udah dibuka. Setahuku kayak gitu tuh nggak data sheet-nya nggak bisa dibuka. Maksudku apakah dia bisa diintegrasikan gitu? Nah kalian belum tahu kan? Itu baru kalian cek juga. Kalian beli itu ternyata dia nggak di-operable itu juga bayar. Maksudnya dia nggak bisa diintegrasi. Kayak cuma bisa nampilin. Nah, cara dapetnya waktunya gimana? Masukin ini manual. Kecuali pakai ini, kalau pakai smartwatch itu emang dia ada emang bisa, cuma nggak di semua smartwatch dan itu kan harganya udah mahal. Sensor ada. Coba kalian lebih cek lagi apakah itu benar-benar bisa dioprek apa enggak. Terus yang kedua, ini buzzernya nyala selama 20 detik itu maksudnya ketika detak jantungmu di bawah 60 bpm itu kamu udah tahu belum selambat apa detak jantung di bawah 60 bpm? Lemes banget coy, 60 bpm tuh. Itu apa kalau di kemarin kita itu alatnya bukan buzzer tapi orang pintar. Orang kita maksudnya gimana? Iya itu kan buzzer kan caranya Mana nakalnya? Dan 60 bpm tuh orangnya udah. Coba nih kamu cek BPM rata-rata manusia itu berapa? 100 berapa tuh olahraga. 100 itu olahraga. Coba ini di-explore dulu ya. Di atas 100 BPM tuh orang berlari. 100 idealnya tuh 80 sampai 100. Kalau 60 itu udah lemes banget ini orangnya. ini sih ngomongnya 60 sampai 100 sih. 60 sampai 100 kan. 60 100 tuh pasti dibedain dua gender, cowok sama cewek. Coba kamu cek lagi. Cowok sama cewek. Nah terus habis itu buzzernya fungsinya buat apa dan mana? Ini yakin kalian bisa jadi? Bisa sih. Kalau ya kita coba lihat resensornya itu bisa diambil outputnya kan kita butuh buat datanya itu deteksinya dari resensornya itu. Terus habis itu buzzernya tuh bentuknya gimana? Buzzernya kayak gitu pak. Terus yang nyetromnya ke manusianya gimana? Nanti kita pakai dari apa namanya? Dari software itu nanti kan kita kayak bentukannya switch tuh. Kalau misalnya ada kondisi dari Arduino yang bisa mengirim apa namanya? Bukan ya, switch kayak switch tapi kayak dikontrol sama Arduino dulu. Terus ngirim listriknya ke manusianya caranya gimana? Ya itu dari apa namanya? Dari kabel dari apa namanya? Baterai motornya itu. Ditusukin ke manusia gitu? Enggak, bukan ditusuk tapi kayak jadi kayak kampek dulu pak. Oh, berarti gelang gitu. Semacam kayak gelang gitu. Seks besar. Pada ambiguous ya. Iya ya, oke. Memberikan sengatan arus listrik loh ini tulisanmu. Lah buzzer sama arus. Nah kalau sengatan arus listrik itu mana? Kalau yang itu kan cuma buat datang aja, tapi kalau biasanya itu Nah, Mas itu kalau sengatan arus listrik caranya kamu ingatnya gimana? Kalau pegangan tangan aman. Pak, kok sengat? Karena kamu sengat. Yakin sengatanmu itu higienis. Mati dong orangnya. Enggak maksudnya kalau kamu bikin alat medis itu nggak bisa asal masuk ke tubuh manusia. Iya betul. Nah terus kamu menjamin ini higienis gimana? Kamu jamin ini higienis gimana? Ya kalau nggak kena infeksi bakteri, kamu mau sengkatannya pakai apa? Pakai kabel jumper, kamu tusukin dulu. Nah terus kalau nggak ditusuk nyengatinnya gimana?
Enggak, jadi misalnya kita punya kabel kayak itu Kapan sih cuy? kabel lagi. Dia tahu berapa tahun yang lalu. Sumpah cuy. Terus nyerapnya listrik gimana? ini kita ngabulin ke satu ke switchnya Iki satu loh, ke iki. power source-nya. Terus orang manusia yang dapat listriknya dari mana? Ganteng Dari ah, power cuy. source kita nyagain aja di atas sini. Yakin bisa? Tapi bisa sih. Yakin? Yakin? Pengamat woy. Oke, Tir, yakin? Aku yang jadi heran ini kenapa Ya, wes. aku nggak usah Yaudah, yaudah. mati Yaudah, ayu yaudah, it's okay. Aku masih it's okay. Apa? kayak di bulan jadi kayak ada ayu Iya, kalau bahasa masih make sense sih. Tapi kalau listrik masuk ke dalam tubuh manusia tuh kalau mereka jadi uang jajan tambahan gitu loh. ya bebas lah. Nanti coba ya. Seperti aku bilang, proyek yang bagus itu proyek yang selesai. Tapi nanti nih kalau nggak selesai dan dia bentuknya yang ngaco, malah itu malah nggak selesai. Oke, silakan nanti dipikirkan ulang dulu. Oke, oke lanjut dulu. Next, satu lagi kelompok berapa nih tadi? Kelompok 8, kelompok 2 lagi, kelompok 9. Kelompok 9 punya siapa? Beli sendiri. Tapi jangan yang mahal. Nah, udah kayaknya 109. Kelompok 9. Nah ini punya Fresia, Stephen Carolyn, Jeremy Nicholas, bikin apa nih? Memberi makan kucing otomatis, nah ini malah menarik nih. Ini malah memberi makan kucing otomatis nih. Silakan, dipakai sensornya apa aja? Oh, oke. Udah punya gambaran kalian? Jadi cara kerjanya gimana? Kucingnya mendekat, terus pakainya buka gitu kan? Sama kucing mendekat sama nanti ada kayak Oh, kalau malam gitu. Bisa sih. Nah masalahnya kan kemarin aku sampaikan gimana cara mendeteksi itu yang mendekat kucing atau manusia? Kamu nggak pakai berat aja supaya pakai berat aja loh. Berat. Pakai makanan itu turun itu kan dimakan kan beratnya turun. Terus Oh enggak, ini mendeteksi orang yang dekatnya kucingnya atau manusia yang dekatnya. Kalau makan itu bisa. jadi kayak Oke, siap? Aman? Apa ya? Oke, terakhir satu lagi yang aku perlu cek adalah tapi bisa diprogramkan hanya masuk banyak sensor dengan satu sensor kelompok 10. kita Ini punya Dis bikin apa Dis? Peringatan kebakaran. Nah, peringatan kebakaran pakai sensor. Ini ada sesuatu hal yang membedakan atau kayak cuma ada sensor bakaran terus ada alarm gitu atau gimana? Jadi kan kalau misalkan sensor kebakaran dan sensor-sensor lingkungan pasti kan bakal terjadi adanya sensor lingkungan. Makin lama sensor pasti bakal terjadi sensor lingkungan. Nah itu bakal ada pembedanya kita di situ kan. Kita punya LSD yang dimana dia akan bisa mendeteksi apakah sensor itu bisa berubah. Nah ini menggunakan Juan nggak tahu. Oh buat noise-nya itu, noise validation tadi. Oke, ini simpel dan oke sih, visible banget sih. Aku paling nunggunya nanti paling lihat. Ini mau ada AI-nya buat noise detection itu tadi. Boleh banget. Mau pakai Raspberry? Boleh. Aku juga pakai Raspberry boleh. Yakin? Ya oke.
Teman-teman boleh duduk lagi, kembali ke posisi lagi. Kita bakal bahas sedikit lagi habis ini. Instruksi setelah ini. Boleh duduk, kita bareng-bareng. Boleh duduk bro. Nah, tadi aku minta teman-teman buat menginstal namanya Arduino Uno. Arduino IDE. Udah semua? IGE. Sudah bisa dicolok dan disaran nggak? Coba aku pengen kalian, at least satu kelompok kalian ada satu laptop di atas buat ngecoba Arduino kalian. Nanti kalau nggak bisa, aku bawain Arduino Uno yang biru. Kalau kalian nggak coba, aku nggak bakal tahu. Coba silakan coba dulu. Codingnya aja belum ada Pak. Coba pakai Arduino Uno. Arduino IDE. Nanti aku nagih. Coba. Silakan bergabung ke kelompoknya ya. Nanti biar bisa. Nanti istirahat aku nagih ini yang ngecas ya. Silakan bergabung ke kelompoknya. Kita bakal coba di Arduino IDE. Kalian coba run bisa apa enggak? Enggak, bisa kan? Ya, coba bisa kan? Coba di run, di upload bisa apa enggak? Kalau nggak bisa aku bawa Arduino yang biru juga. Nggak bisa. Loh, masih nggak bisa. Coba, kalian kudu coba ya. Kalau aku nggak coba, aku nggak yakin kalau kalian bisa jalan juga. Soalnya aku dites. Lambo Bell. Itu dia. Oke, ada lagi? Yang coba itemnya bisa apa enggak? Soalnya aku yakin masih nggak bisa. Jadi aku perlu memastikan apa? Itu pakai biru. Oh, bisa pakai itu. Yaudah kalau udah pakai itu. Ada yang mau request biru Arduino Uno? Silakan kalian coba dulu. Kalau aku punya cara, pakai yang berapa? Boleh kayak gitu.
Oh ya, kita review episode yang Om Bionya gimana? Om Bio. Drew, teman kita hilang semua, Drew. Gak ada yang masuk. Ya, nggak ada. Wow. Ini kalau Gimana yang lain? Pada bisa? Yang nggak bisa, kamu kasih pinjemin yang biru dulu. Soalnya hitam itu udah ada built-in wifi-nya. Kalau biru ini masih offline full. Jadi kalian harus coba. Kalau nggak coba, kalian masih nggak kelihatan nanti errornya apa. Boleh minta kabel nggak? Oh, kabel. Taruh dulu aja kawan. Nanti di sesi 2 aku bawa. Diran dulu aja. Diran pakai biru. Oh. Aku tuh buat tes rekomnya. Bisa Pak? Kita kopi, kita tanya juga. Kali alias semua harta. Aku izin dulu ya. Itu berarti kode offline ya, Dan? Kode offline dulu ya? Berasa yang online-nya di komen-komen dulu aja. Berarti jadi offline dulu, Pak. Teman-teman silakan dicoba. Soalnya itu benar-benar tricky. Apa nih? Nyetrumnya mana nih nyetrumnya? Belum nyetrum, kan Alah. harus nyambung dulu. Jadi kan ini ground. Ground itu kalau complete circuit itu bakal nyetrum. Yang mana yang ground? Ini ground Ini ground ya guys. ujungnya. Kan nyetrumnya kecil. Berapa watt? Gak ada berapa watt sih, cuma berapa sih? Cara ngitung watt aku lupa sih. Tapi yang pasti ini kayak cuma 5 volt apa ya?
Bobot aman kah di tubuh? 5 volt aman. Kayak menggelitik. Kritik. Jangan helm. Enggak sama aku juga kritik. Jangan helm. Bukannya waktu itu dilurusin. Codingannya mah Ribet doang, aku nggak smoothing. Masih loading. Kita tunggu. agak lama ya. Siapa yang mau nemenin aku? Yuk, kita Kamu mau mulai. makan? Makan satu jam sampai nanti jam 1. Kamu makannya kapan? Enggak kan? Kau kan puasa. Kenapa bilang aku kan nggak puasa? Lagi Aku dapat. cerita. Kamu puasa? Pantang. Enggak, lagi gak mood aja. Enggak mood enggak tuh. Gak ada kata pantangan atau puasa. Ini tuh semuanya tuh tergantung Kamu mood. Kristen enggak? Iya. Ada kan? Kristen. Ada kan Protestan? Masa Iya. enggak mood? Aku tuh puasa tuh tergantung sama mulutku mau diet atau kagak ya. Nah, kan kalau kamu kayak gitu aku kan nanti tapi aku emang kemarin Masalahnya aku tuh kena asam lambung lah. ya aku juga ada kadang bilang kamu tapi aku pertamanya puasa dulu terus tiba-tiba langsung siang-siang beneran kamu atau gimana lemes gitu itu aku nggak apa-apa batalin tapi tetap dihitung kan kayak utang puasa gitu loh dihitung jadi ada utangnya misal 1 gitu. Kayak sekarang dia puasa yang makan aku ganti di lain badan kayak padahal tadi malam itu aku udah sahur tapi pas waktu tadi mau berangkat aku tuh keliengan gitu kayak lemes banget gitu kalian keliengan pusing terus aku langsung minum obat minum vitamin Nyala. jadi bisa mana itunya Iki udah. aku video ini mana Ini Udah. Nyala, mati nyala. Udah nih. Udah, bisa nyala. Udah, sumpah. Tapi kok udah nyala ya? kok nggak nyala mati Kok nyala doang ya? oh nyala itu Nyala mati, nyala mati. Kamu berapa milisecond? Gak ada birunya, gak bisa nino. Lampu biru yang mana? Delay. Yang kayak ambulans gitulah. ini adanya hijau ini nggak ada biru Lah. Ya udahlah, kuning lah kuning. boleh langsung tempel emang Kuning kalau nggak salah lampu yang apa ya? Oh ya kuning lampu itu fighter ding. Pemadam Kok kebakaran ada ding. integer? Ada integer tambah. Soalnya kalau pakai yang itu beda. Nyala tapi kok nggak sesuai dengan yang diharapkan ya? Iya. Pin LED yang bisa dipakai sama pin lain. 2 sebagai input sebentar. Bisa nggak? Belum bisa. Coba kamu rangkum. Kamu salah masukin kah atau apa? Bisa tapi dia codingannya nggak, dia cuma nyala doang tapi nggak. nyalanya kayak matinya kayak bentar gitu nggak ya Iya matinya kayak bentar, padahal harusnya lama. gitu doang nggak sama nggak sih nggak tek Jadi kayak nino. Tapi kalau dimasukin lain nggak mau. Jadi kayak dua titik itu kah atau apa? pesawat terbang Pesawat terbang mah Wah mencurigakan ada. nek nyalanya terang sih. Untuk kabel jumper deh. yang terang taruh di mana? Sekarang aku masukin ke TX1. joki aja lah joki Joki. Gak ada yang masuknya sih. Ini nyala mulu enggak sih? Makanya ini codingannya ada yang salah di mana ini? Nanti istirahat aku nebeng ngecas ya. Lagi dipakai siapa sekarang? Di belakang nggak sih? Di belakang kan kosong. Sampai bisa tanya. Kalau makan habis ini. enggak tapi ikut
Gak apa-apa sih kalau ikut. Nggak makan tapi ikut. Lu makan juga nggak? Makan boleh. Sekarang aja berarti di sini aja. Ini kalau masukinnya ke sini, Enggak maksudnya di mus gitu. Oh, di tempat lain juga nggak apa-apa, tapi nanti sore. ini kalau hitamnya Tapi aku masukin ke yang satu ini gimana? Makan di minus aja sih dibikin. Kalau yang kabel hitamnya dimasukin ke yang SL, SCS, SCL gimana? Takutnya hujan juga. Sekarang hujan. Aduh, kalau hujan jemuran loh, jemuranku. Udah ini matiin. Bentar. Mau kulitin sketch. Ini aman kan harusnya? Bisa di save gak kuningannya ke file utama? Ceplok. Ditaruh aja. Bisa sih. Ini nyala. Kalau dipencet tombolnya mati. Terus nanti setelah 1 detik nyala lagi. Nyala? Udah sesuai sih. Jadi ini nyala. Nih. Lalu cara itunya? Matiinnya pakai dipencet aja. Nanti mati. Gimana? Nyala. Terus kalau dilepas setelah 1 detik nyala lagi. Udah sesuai. Coba kamu ganti colokan di Udah aman dong. Aman. Jadi kita mau bikin sensornya apa dulu? Nanti nggak sama kayak biru. Yang biru apa? Yang tadi katanya butuh yang biru yang inbuilt wifi itu. Yang beda. Yang ada inbuilt wifi nya nggak perlu kan? Ini perlu buat yang baru cek hari ini. Kan ya. Saya. Jadi kita mau bikin sensor yang apa dulu? Greenhouse atau? Mesin aja sih. Soalnya kalau sensor yang kemarin mahal. Jadi gak greenhouse. Jangan. Terus apa? Gak ada duitnya. Yang Mesin cuci. bukan mesin cuci, tapi mesin. Mesin cuci aku punya mesin cuci. Bisa nggak kalau getarannya buat getaran hati jantung gitu. Kalau seseorang Mahal. jatuh cinta getarannya beda Sensornya mahal. kayak dia nih pasti Nanti kan getarannya problemnya beda ya Westlife nggak? tuh. Coba cek hati dia pasti beda ada something Ada something. Ada salah tunggu Tapi aku nggak jahat ya. Aku kan dia yang Chinese minta. traditional medicine. Alias lihat ininya. tanggapan kamu orang kan apa Regina Aku nggak nyakar. Tanggapan apa? kamu pokoknya dia mainnya cakaran-cakaran gitu. Bukan aku yang nyakar loh ya, dia yang nyakar loh ya. Aku yang nyakar. Love language kalian tuh kucing anjing atau Physical apa? Tadi itu sama pekulat aja lah. Kan belai-belai ya. Setidaknya cakalnya itu masih Kan level 1 sih. konsensual. Tapi kan itu apa namanya tetap aja belum jadi merah apa gitu. Menurut kamu nggak punya cowok nggak? Ya, Aku udah terbiasa dicakal cecekku. ya kan kalau andai kan sama-sama nggak mau ya jangan. Tapi kalau sama-sama mau. Dan sudah terbiasa menggigit diri sendiri. Makanya dia posenya happy banget di zona cakar. Sangat happy karena dia nyakar nih habis nyakar nih. Cakarnya di mana? Lokal zona akal. Akal Di atau kamarnya dia. cakal? Cakar. Lokal zona cakal. Maka di kamarnya dia di cakar. Aku yang dicakar. Aku kan berarti kamu yang bikin berarti dia cakar kayak kucing kamu. Enggak, aku proses itu kan tapi Hmm. nyakar aku. Hmm. Terus Itu dia minta. ini serius nih. Ya jangan no ya. Wartawan. Wartawan. Dihapus. No. Ini insight kita saja. Jadi ini gimana? Udah. Bisa nyala. Nih, Oke. kalau mau main tombolnya. Enggak. Mana setelannya? Apa harus dicakar? Jangan setelan. Gak jadi. Sama. Apa harus dicakar dulu biar pintar? Enggak. Emang dia suka nyakarnya. Jadi
Jadi kamu yang anjingnya, Kak, dia yang kucingnya. Ya. Oke. Dia suka nyakar terus aku kayak bolehin. Boleh. Oh ya, iki HP-nya itu tolong ya. Dan dia sangat happy. Nyakar-nyakar. Sini. Nah, Iya, tidak Ini udah full itu nggak kan? bicarakan masyarakat Maui. Iya full gitu. Masalah tuh kopi Nih mau main tombolnya nggak? Mau main tombolnya nggak? gimana saya? Ini dipencet aja, kalau dipencet nanti mati. Saya tuh enggak Kalau dilepas enggak. boleh bohong ya. Iya.